Tiga striker ini masuk radar Persebaya. Persebaya tak main-main untuk Liga 1 musim depan. Setelah berpisah dengan Flavio Silva, The Green Force langsung tancap gas mencari pengganti. Tak tanggung-tanggung, tiga striker bertabur gelar mulai dari Liga Belanda, AFC Cup, hingga Liga Kosovo sudah masuk radar. Kepergian Flavio Silva dari lini depan Persebaya Surabaya menandai babak baru dalam proyek besar klub menuju Liga 1 2025-2026. Striker asal Portugal itu telah resmi dilepas, dan tak butuh waktu lama, ia langsung diumumkan sebagai pemain anyar klub raksasa Afrika Selatan, Kaizer Chiefs. Flavio, yang akrab disapa Ucok oleh Bonek, meninggalkan catatan 9 gol dan 2 assist musim lalu. Meski belum mencapai 2 digit gol, perannya sangat vital dalam duet dengan Bruno Moreira. Kini, manajemen Persebaya bergerak cepat, slot striker asing akan segera terisi, dan rumor menyebut 3 nama kandidat yang bikin lawan was-was. Siapa saja? Ini dia 3 nama yang masuk dalam daftar incaran Persebaya dan berpotensi menggantikan Flavio Silva. Nama pertama langsung bikin bulu kuduk berdiri, Jurgen Locadia, pemain timnas Curaçao, baru saja tampil di ajang CONCACAF Gold Cup 2025 di Amerika Serikat. Musim terakhir, ia membela CF Intercity dengan koleksi 10 gol dan 1 assist dari 24 laga. Tapi yang membuatnya jadi incaran, adalah rekam jejak klubnya, Brighton dan Hove Albion, Premier League, Hoffenheim, Bundesliga, PSV Eindhoven, Eredivisie, Persepolis FC, Liga Iran. Bersama PSV, Locadia meraih 2 gelar Eredivisie, 1 Piala Belanda, dan 2 Piala Super Belanda. Ia juga pernah mengangkat trofi Liga Iran bersama Persepolis. Di usia 30 tahun, Locadia masih dalam masa emas dan jelas akan jadi ancaman nyata di Liga 1 jika benar mendarat di Surabaya. Nama kedua tak asing bagi Bonek, Mahmoud Eid, pemain berdarah Palestina. Swedia ini pernah berseragam Persebaya pada musim 2020, meski belum sempat menunjukkan performa maksimal karena liga dihentikan pandemi. Kini, Eid sedang dalam performa puncaknya. Musim lalu, ia membawa Bangkok United menjuarai 2 trofi, Thailand Champions Cup dan Piala Thailand. Tak hanya itu, pengalaman menjadi juara AFC Cup bersama Al Muharraq SC membuat namanya makin seksi di bursa transfer. Di usia 31 tahun, Mahmoud Eid bisa jadi opsi ideal untuk mendampingi Bruno Moreira, sekaligus menuntaskan rasa penasaran ribuan bonek yang dulu belum sempat melihat performa penuhnya. Nama terakhir, meski belum sepopuler 2 nama di atas, punya statistik dan prestasi tak bisa diremehkan. Alev Firmino, striker asal Brasil berusia 27 tahun, tampil tajam di Liga Kroasia bersama NK Dubrava dengan 12 gol dan 2 assist dari 31 laga musim lalu. Tapi yang menarik perhatian adalah pengalaman gelarnya di Liga Kosovo, bersama FC Lapi. Alev meraih Piala Super Kosovo dan Kosovariser Pokalsigar. Gaya bermainnya agresif, bertipe finisher kotak penalti, cocok untuk skema penyerangan Persebaya. 3 nama, 3 gaya, 3 latar prestasi, namun satu tujuan, mengisi posisi Flavio Silva dan membantu Persebaya berburu gelar. Apakah Locadia yang penuh bintang, Eid si pulang kampung dengan misi unfinished business, atau Alev Firmino yang lapar pembuktian? Yang pasti, Persebaya tak sedang coba-coba. Musim 2025-2026 bakal jadi panggung baru, dan striker asing bakal jadi penentu arah. Persebaya gelar laga launching tim lawan PSS Sleman, Super Elja Auto balik Liga 1. Laga yang ditunggu-tunggu ribuan bonek dan bonita akhirnya resmi diumumkan. Persebaya Surabaya akan menggelar laga launching tim melawan PSS Sleman pada Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025, di Stadion Gelora Bung Tomo. Kick-off dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan pertandingan ini bukan sekadar pemanasan pramusim biasa. Ini adalah perayaan, presentasi, dan pemanggilan semangat juang bajol ijo menuju musim baru Liga 1. Ketua Panitia Pelaksana, Ram Surahman, menegaskan bahwa momen ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Launching game ini adalah momen spesial untuk menyapa bonek dan bonita secara langsung, serta mengenalkan pemain-pemain baru dan pelatih, ujar Ram. Ya, ini bukan hanya soal siapa menang atau kalah. Ini adalah malam pesta kebanggaan. Persebaya akan memperkenalkan skuad lengkapnya kepada publik, termasuk wajah-wajah baru yang akan menjadi harapan musim ini. Bagi sang lawan, PSS Sleman, laga ini juga bisa menjadi panggung untuk menunjukkan bahwa mereka siap kembali tampil buas di kasta tertinggi. Laga ini terasa seperti reuni penuh emosi, 2 tim dengan basis supporter fanatik, bonek dan Slemania,
akan kembali bertemu dalam atmosfer luar biasa yang hanya bisa tercipta di stadion seperti GBT. Saling ejek mungkin terjadi, tetapi juga saling respek antar dua kelompok supporter yang sama-sama militan dan setia. Panitia tak mau momen ini lewat begitu saja tanpa gebrakan. Sebuah lighting show akan digelar di dalam stadion, menjanjikan pengalaman visual yang memanjakan mata para penonton. Bagi yang hadir langsung, atmosfer akan terasa seperti konser sepak bola, dan untuk menyempurnakan malam itu, penampilan spesial dari artis nasional juga sudah disiapkan. Kami ingin menjadikan pertandingan ini sebagai perayaan awal musim, jadi, atmosfernya harus meriah dan menyenangkan, lanjut Ram. Tak semua orang bisa hadir ke stadion, tentu, tapi bonek dan bonita tak perlu kecewa. Seluruh keseruan laga launching ini akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar, membuka akses bagi seluruh pecinta Persebaya dan Liga 1 dari Sabang sampai Merauke untuk ikut merasakan semangat malam besar ini. Yang menarik, pemilihan PSS Sleman sebagai lawan launching bukan tanpa alasan. Meski musim-musim terakhir mereka belum tampil maksimal, PSS tetap dikenal sebagai tim berkarakter yang sering memberi kejutan. Kembalinya PSS ke GBT bisa saja menjadi titik balik kebangkitan mereka. Jika bisa tampil apik dan merepotkan Persebaya, bukan tak mungkin Super Elja benar-benar kembali ke bentuk terbaiknya musim ini. Di sisi lain, Persebaya tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka kini lebih siap, lebih solid, dan lebih lapar akan gelar. Dengan skuad baru yang telah dirancang sejak dini dan racikan pelatih anyar, laga melawan PSS menjadi panggung pertama untuk menyampaikan satu pesan jelas ke Liga 1. Kapten Persebaya masih misterius, Eduardo Perez bikin bonek penasaran. Liga 1 2025-2026 semakin dekat, skuad Persebaya hampir komplit, latihan sudah dimulai, bahkan jadwal uji coba sudah tersusun rapi. Namun, satu hal masih menggantung dan bikin bonek dan bonita bertanya-tanya, siapa yang akan memakai ban kapten musim ini? Eduardo Perez belum buka suara, dan keputusan itu tampaknya masih jadi teka-teki besar di ruang ganti. Pelatih anyar Persebaya, Eduardo Perez Moran, memilih untuk menahan diri. Meski skuad Bajul Ijo sudah mulai terbentuk dengan solid, belum ada satupun nama yang dikunci sebagai kapten utama. Keputusan ini membuat publik, terutama para bonek yang selalu mengikuti setiap perkembangan klub, dibuat bertanya-tanya. Musim lalu, dua nama silih berganti mengenakan ban kapten, Bruno Moreira dan Hernando Ari. Keduanya masih berada dalam skuad musim ini. Secara natural, banyak yang mengira salah satu dari mereka akan kembali dipercaya menjadi pemimpin tim di lapangan. Namun, Eduardo Perez ternyata punya pandangan berbeda. Saya pikir kami harus berbicara di ruang ganti untuk bicara soal perubahan seperti ini, ujar pelatih asal Spanyol itu. Pernyataan itu seolah mengonfirmasi bahwa ia belum ingin tergesa-gesa dalam menentukan pemimpin tim. Baginya, ban kapten bukan hanya simbol, melainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan dan dinamika skuad. Lebih lanjut, mantan asisten pelatih timnas Indonesia itu mengakui bahwa dua nama lama tetap layak dipertimbangkan. Namun, ia juga membuka ruang untuk nama baru yang mungkin bisa menjadi pemimpin baru di Persebaya. Saya pikir Bruno dan Hernando adalah kapten yang bagus, tetapi kami harus berbicara lagi di ruang ganti. Sekarang kami punya tim full squad, kita lihat saja nanti seperti apa, ungkapnya. Sinyal ini cukup kuat, pasalnya, musim ini Persebaya juga mendatangkan beberapa pemain baru dengan latar belakang pengalaman internasional. Bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan menjadi kejutan dalam penunjukan kapten. Kami sangat senang dengan sikap dan penampilan yang ditunjukkan para pemain dalam latihan, tutur Eduardo Perez. Satu hal pasti, siapapun yang akhirnya ditunjuk sebagai kapten, akan memikul harapan besar dari ribuan bonek, tak hanya untuk mengangkat semangat tim di lapangan, tapi juga menjadi jembatan antara ruang ganti dan tribun penuh nyanyian fanatik di Gelora Bung Tomo.